menurut saya kalau mengingat kembali sebenarnya apa sih tujuan saya menjadi wartawan? Ya lagi-lagi berdasarkan pengalaman saya ketemu dengan ribuan wartawan di daerah kan, lebih dari 50% wartawan bilang bahwa kenapa sih jadi wartawan? Karena itu cuma pekerjaan yang tersedia gitu ya. Tapi sebetulnya kalau orang yang benar-benar ingin menjadi wartawan itu kan karena ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat. Wartawan itu kan yang membedakan kami dengan yang lain seyogianya adalah wartawan itu mengutamakan dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, humanity, termasuk menyelamatkan nyawa. Bagaimana kita menjalankan fungsi mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan itu kalau menolong manusia yang sedang sekarat aja kita nggak mau mendahulukan untuk mendapatkan berita eksklusif. Di sisi lain sama, termasuk bahwa tidak ada berita yang lebih berharga dari nyawa si wartawan itu sendiri. Buat apa dapat gambar eksklusif kalau dia harus mengorbankan nyawanya? Misalnya yang sudah dilarang untuk meliput ke gunung berapi yang sedang meletus, tapi karena ingin sedekat mungkin kemudian harus mengorbankan nyawa. Jadi prinsip bahwa pekerjaan wartawan itu adalah mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan itu menurut saya implementasinya sangat simpel, mendahulukan untuk menyelamatkan manusia itu sendiri ketimbang berita eksklusif. Seringkali jurnalis yang diterjunkan ke lapangan itu sangat rawan terhadap bias. Jadi dia terpengaruh dengan situasi yang ada di lapangan. Makanya selain menyiapkan jurnalis yang di lapangan, di level reporter dan kamera person untuk siap untuk meliput konflik dan bencana, redaksi, produser, redaktur, pemret yang di kantor itu juga harus punya pemahaman yang sama. Karena sebetulnya soal bias atau tidak itu kan sebenarnya dibicarakan di tataran policy redaksi ya. Jurnalis katakanlah konflik kedua belah pihak, idealnya sebuah organisasi media mengirimkan wartawan ke dua belah pihak ya. Kalau kasus di Maluku yang tahun 99 malah agak sulit tuh, ada yang hanya bisa masuk ke satu. Apalagi kalau mengandalkan kontributor dan daerah itu cuma ada satu kontributor. Kalau dia sudah masuk ke daerah satu pihak, nanti dianggap sebagai bagian dari pihak ini. Pihak yang musuh dalam tanda petik menganggap nggak boleh masuk. Tapi idealnya kan harus ada dua ya. Jadi yang dua ini bisa saja karena intensitas bertemu dengan narasumber itu kemudian masuk main perasaan. Jurnalis kan manusia juga. Tugas redaksi adalah memastikan bahwa paket berita yang disajikan ke publik, baik itu dicetak maupun di elektronik, itu terhindar dari bias, cover both side. Jadi menurut saya kalau wartawan yang ke lapangan ketemu narasumber terlibat dalam peliputan konflik dan bencana, dia sangat bisa untuk bias masuk personal. Tapi redaksi di kantor itu harus memastikan bahwa itu disajikan kepada publik dalam standar yang sesuai dengan kode etik jurnalistik. Banyak kekurangan dari segi pelaksanaan peliputan itu sendiri, tapi saya monitor sejak tsunami akhir Desember 2004 ke sini, menurut saya perbaikannya selalu ada. Newsroom, ruang-ruang redaksi, kemudian yang dilakukan oleh Dewan Pers dan ICRC menurut saya juga menginspirasi sejumlah media yang wartawannya ikut pelatihan untuk kemudian mencoba membuat minimal 5-10 poin aja deh yang harus diperhatikan dalam meliput konflik. Kan kalau dibikin terlalu tebal nggak dibaca kan, yang penting poin-poin aja. Jadi artinya sudah mulai ada hal seperti itu. Tapi memang pada situasi
pada saat itu kejadian chaos, apa yang selama ini ideal itu seringkali dilupakan. Dan itu yang lupa itu mulai dari yang di lapangan sampai di kantor. Maka jam pertama, 1 jam sudah peristiwa atau 2 jam, kemudian terjadi cara pemberitaan yang misalnya bagaimana perasaannya keluarga korban, langsung ditanya, ya kan? Itu terjadi, saya selalu mengatakan 1 jam, 2 jam, oke. Bahkan lembaga yang sudah sangat mapan seperti CNN, CBS, New York Times dikritik habis waktu pada saat mereka melakukan liputan seperti itu. Yang penting sesudah 1 jam lalu kita dapat kritik lewat sosial media, lewat audiens, kita perbaiki, ya. Jadi masih banyak kekurangan, tapi kalau khusus untuk Indonesia menurut saya ada perbaikan yang menurut saya yang harus kita contoh itu memang itu tadi yang dilakukan oleh NHK, ya. Bahwa kalau dia melakukannya udah menjadi rutin setiap hari Jumat, mungkin kita minimal sebulan sekali lah. Jadi diingatkan terus, ya. Lembaga seperti ICRC dan Dewan Pers itu bisa dengan berbagai cara menjadi pihak yang mengingatkan lewat lewat sosial media, lewat akun Twitter, ya. Anda bisa misalnya gini, kalau saya sih usul kalau pada saat setiap bulan tanggal sekian itu jadikan hari di mana itu adalah reminder mengenai pentingnya peliputan konflik dan bencana atau apa yang perlu diperhatikan dalam, termasuk tidak gampang membroadcast pesan-pesan atau informasi yang ternyata tidak benar, kan itu yang sering terjadi, ya. Jadi itu bisa dilakukan oleh lembaga seperti ICRC dan Dewan Pers gitu, supaya ada mengingat kembali.